Oke teman-teman, selamat siang. Di sini kita akan membahas mengenai sejarah organisasi regional dan global. Nah, mengenai organisasi regional, kita nanti akan membagi menjadi dua bentuk ya. Yang pertama adalah organisasi yang bersifat politik dan militer, yang kedua organisasi yang bersifat ekonomi. Nah, sebelumnya organisasi regional itu merupakan organisasi yang isinya atau anggota-anggotanya itu dibatasi pada wilayah tertentu saja ya. Nah, di sini kita lihat organisasi politik militer ada NATO, SEATO, Pakta Warsawa, CENTO, dan ANZUS. Kemudian organisasi ekonomi ada SAARC, APEC, MEE, AFTA, NAFTA, dan KAFTA DR. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai organisasi global ya, yang anggotanya tidak terbatas pada suatu wilayah tertentu. Di sini khususnya kita akan membahas mengenai organisasi ekonomi ya, ada OPEC, GATT, dan WTO. Nah, setelah itu kita barulah membahas mengenai pengaruh organisasi regional dan global bagi bangsa Indonesia. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Kita akan membahas organisasi regional dulu. Kita akan membahas mengenai politik, organisasi politik dan militer. Pertama kita akan membahas mengenai NATO ya. Nah, kita akan belajar dulu asal mula terbentuknya NATO. Jadi waktu itu Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis merupakan tiga negara penting dalam blok barat. Pada tahun 48, ketiganya menyepakati perjanjian untuk saling memberikan bantuan militer apabila di antara mereka diserang oleh negara lain. Perjanjian tahun 48 ini ditandatangani di Brussel. Nah, oleh sebab itu, perjanjian ini dinamai Perjanjian Brussel. Ya. Perjanjian ini ditandatangani oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, dan Denmark. Nah, untuk selanjutnya, tepatnya pada bulan April tahun 49, isi perjanjian diperbaharui dengan memperluas keanggotaannya. Ada Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, Denmark, Kanada, Islandia, Italia, Belanda, Norwegia, Luxembourg, Portugal, dan Turki. Mereka membentuk organisasi pertahanan bernama NATO. Ya. Setelah itu kita akan bahas mengenai anggota NATO selanjutnya. Nah, NATO waktu itu semakin berkembang pesat ya. Bahkan banyak sekali yang ingin bergabung ke NATO waktu itu ya. Kita lihat di sini ada Jerman, Spanyol, Ceko, dan lain sebagainya. Ya, bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian di sini kita akan lihat tujuan berdirinya NATO. Nah, yang pertama politik. NATO mempromosikan nilai demokrasi dan memungkinkan negara anggota untuk berkonsultasi dan bekerja sama dalam isu pertahanan dan keamanan untuk memecahkan suatu masalah dan membangun kepercayaan dengan cara mencegah suatu konflik ya. Jadi waktu itu memang dalam anggota NATO harus saling percaya antara satu dengan negara lainnya, karena kita kan tahu sendiri bahwa sangat sulit untuk mencocokkan suatu identitas negara yang berbeda-beda. Jadi yang pertama kuncinya adalah kepercayaan ya. Kalau ada kepercayaan tentu saja bisa mencegah yang namanya konflik. Nah, seperti itu. Nah, di sini pada intinya NATO mempromosikan nilai demokrasi ya. Jadi semua negara yang tergabung dalam NATO itu harus terbuka terhadap negara lain. Jika memang ada suatu negara yang mengalami seperti masalah ya, maka negara tersebut boleh saja berkonsultasi dengan negara lain untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, seperti itu ya. Intinya menjunjung tinggi nilai demokrasi. Kemudian dalam bidang militer, NATO berkomitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai. Tetapi jika usaha diplomatik sudah gagal, maka NATO juga punya hak untuk mengatasi konflik dengan kekuatan militer. Nah, itu saja mengenai NATO.
Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai SEATO. Ya, jadi SEATO itu merupakan aliansi dari Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Selandia Baru, Australia, Filipina, Thailand, dan Pakistan yang terbentuk pada September tahun 1954. Meskipun organisasi ini mengatasnamakan Asia Tenggara sebagai wilayah kerjasamanya, tetapi hanya terdapat 2 negara Asia Tenggara yang menjadi anggotanya, yaitu Filipina dan Thailand. Hal ini dikarenakan waktu itu memang negara di Asia Tenggara lebih memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan blok barat dan blok timur waktu itu ya. Nah, kemudian latar belakang dari SEATO ini apa? Jadi sejarahnya waktu itu Prancis menjajah Vietnam, tetapi posisi Prancis semakin terjepit karena apa? Uni Soviet, Tiongkok, dan orang-orang Ho Chi Minh bersatu untuk melawan blok barat. Nah, nanti Prancis akan kena imbasnya ya. Yang perlu kalian ketahui bahwa orang-orang Ho Chi Minh ini merupakan pengikut dari seorang tokoh Vietnam yang bernama Ho Chi Minh ya, seorang tokoh revolusioner ya, seorang tokoh komunis yang sangat besar di Vietnam waktu itu. Nah, Amerika berpikir bahwa misalkan Prancis kalah, maka nantinya komunis akan berkuasa di Indochina, bahkan menyebar ke seluruh wilayah Asia Tenggara. Nah, sekarang bisa kita simpulkan bahwa tujuan dari SEATO ini adalah membendung komunisme di Asia Tenggara. Nah, seperti itu ya. Kita akan lihat dulu anggota-anggotanya. Nah, untuk Australia dan Selandia Baru kenapa memilih bergabung ke dalam SEATO? Ya, jadi mereka tertarik dengan urusan di Asia karena wilayah mereka sangat dekat dengan Asia. Jadi mereka berpikir bahwa misalkan ada suatu masalah di wilayah Asia, maka dari itu dampaknya akan sampai ke Australia ataupun ke Selandia Baru. Jadi mereka berjaga-jaga untuk bergabung ke dalam SEATO. Kemudian Inggris dan Prancis ingin mempertahankan koloni di wilayah Asia Tenggara waktu itu ya. Kemudian Pakistan, mereka berupaya untuk memperoleh dukungan dalam konflik India-Pakistan ya, karena waktu itu India dan Pakistan sempat terlibat konflik waktu itu. Kemudian mengenai Amerika Serikat, mereka ingin mencegah komunisme semakin berkembang di Asia Tenggara. Dan kemudian Filipina dan Thailand, mereka bergabung ke SEATO dengan alasan tidak mau terpengaruh pada paham komunis. Nah, seperti itu mengenai SEATO. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai Pakta Warsawa. Nah, Pakta Warsawa itu merupakan aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur. Kita akan lihat latar belakang berdirinya Pakta Warsawa. Jadi, Pakta Warsawa berdiri atas keinginan Uni Soviet untuk mempertahankan kendali atas kekuatan militer di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Nah, di sini Pakta Warsawa didirikan oleh Nikita Khrushchev pada tanggal 14 Mei 1955 di kota Warsawa, Polandia. Nah, anggota dari Pakta Warsawa di sini ada Polandia, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Hungaria, Jerman Timur, dan Rumania. Nah, nanti jika kita lihat bahwa negara-negara tersebut juga akhirnya akan bergabung dengan NATO ya semenjak Uni Soviet runtuh. Jadi jangan bingung jika kalian melihat tadi di NATO loh kok ada negara Cekoslovakia, di Pakta Warsawa juga ada. Jadi negara Cekoslovakia dan lain sebagainya itu bergabung ke NATO setelah Uni Soviet runtuh, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat konflik intern Pakta Warsawa. Jadi pada tanggal 23 Oktober, tepatnya pada tahun 1956, terjadi revolusi Hungaria, yakni upaya untuk menentang pemerintahan komunis Hungaria yang didukung oleh Uni Soviet ya. Jadi waktu itu memang terdapat banyak sekali bisa dibilang orang-orang yang ingin meruntuhkan sistem komunisme di Hungaria ya, sistem komunisme yang didukung Uni Soviet waktu itu.
Nah, setelah berhasil menggulingkan pemerintahan komunis, masyarakat Hungaria membubarkan polisi rahasia ala Uni Soviet dan menyatakan menarik diri dari Pakta Warsawa. Selain itu, mereka juga berjanji untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan demokratis, seperti yang diterapkan di NATO ya. Nah, di sini Khrushchev merespon dengan menyerbu Hungaria. Ribuan warga Hungaria waktu itu ditangkap dan dipenjarakan, serta lebih dari sekitar 200.000 warga melarikan diri ke luar negeri waktu itu. Nah, setelah ditangkap, biasanya pemimpin-pemimpinnya diadili dan kemudian dieksekusi atau dihukum mati waktu itu. Nah, itu mengenai kejadian di Hungaria ya, revolusi Hungaria. Kemudian di sini pada tahun 1970 Leonid Brezhnev secara resmi menjadi pemimpin tunggal Uni Soviet. Nah, pada era Brezhnev, Uni Soviet dan negara-negara anggota Pakta Warsawa menginvasi Cekoslovakia guna mencegah meluasnya reformasi musim semi di Praha. Jadi ya terdapat orang-orang yang menentang sistem komunis waktu itu ya, yang dinamakan reformasi musim semi Praha. Nah, kemudian kita akan lihat bahwa akhirnya Pakta Warsawa bubar. Yang pertama, dikarenakan bahwa Pakta Warsawa berperan sebagai sandaran bagi rezim komunis Eropa Timur yang tidak populer, ya, tidak disukai masyarakat Eropa Timur sendiri karena bersifat memaksa. Di sini dukungan rakyat di setiap negara anggotanya sangat kecil. Kemudian berkuasanya orang-orang non-komunis di negara anggota Uni Soviet membuat pengaruh Pakta Warsawa itu semakin melemah. Nah, kemudian meskipun pemerintah Uni Soviet menunjukkan komitmen untuk mempertahankan fakta tersebut, terlihat jelas bahwa musuh besar yang mengancam perjanjian itu berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Musuh yang dimaksud adalah negara-negara Eropa Timur yang takut akan serangan dari Uni Soviet. Jadi memang banyak sekali negara yang tergabung ke dalam Uni Soviet ataupun Pakta Warsawa itu karena mereka takut, bukan keinginan mereka sendiri, tapi karena mereka itu diancam oleh Uni Soviet. Maka yang tergabung dalam Pakta Warsawa itu diam-diam juga tidak menyukai Pakta Warsawa. Jadi kita simpulkan bahwa memang musuh terbesar Uni Soviet malah ada dalam organisasi itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, Moskow yang merupakan jantungnya Uni Soviet bahkan meninggalkan Pakta Warsawa waktu itu. Ya, hal ini dipicu oleh kesulitan ekonomi akibat ketidakmampuan menanggung beban pengeluaran militer yang berlebihan. Nah, itu ya. Kemudian muncul dan semakin kuatnya gerakan solidaritas di Polandia yang kemudian berhasil mendorong pemilihan umum yang bebas di negara tersebut pada tahun 1989. Dalam pemilihan umum tersebut, Partai Solidaritas menang melawan Partai Komunis. Di sini Partai Komunis semakin terkikis ya. Kemudian di sini ternyata Cekoslovakia juga bisa menyingkirkan Partai Komunis. Kemudian jatuhnya pemimpin komunis Bulgaria yaitu Todor Yevkov. Di sini juga pemimpin komunis Rumania jatuh ya, yang bernama Nicolae Ceausescu. Nah, sebab lainnya yaitu lemahnya koordinasi dan kesatuan di antara negara-negara komunis, dan yang terakhir, republik yang membentuk Uni Soviet menuntut hak untuk memisahkan diri, dan hal tersebut semakin meningkatkan permusuhan. Nah, jadi semakin tidak akur lagi ya kan, kalau suatu organisasi di dalamnya tidak ada kerukunan ya makanya lama-lama pasti akan hancur ya kan. Nah, dengan merujuk pada situasi-situasi yang digambarkan tersebut, para menteri luar negeri dan pertahanan negara yang tergabung dalam Pakta Warsawa mengadakan pertemuan tepatnya pada tanggal 25 Februari 1991 di Hungaria. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1991 Pakta Warsawa akhirnya resmi berakhir.
bersamaan dengan gelombang revolusi demokratis di Eropa Timur dan bubarnya Uni Soviet pada tahun yang sama. Nah, seperti itu ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai CENTO. Nah, jadi CENTO merupakan organisasi pertahanan bersama yang dibentuk pada tanggal 24 Februari 1955 oleh Iran, Irak, Pakistan, Turki, dan Inggris. Aliansi ini terbentuk di wilayah Timur Tengah ya. Pembentukannya diprakarsai oleh Amerika Serikat waktu itu. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan Timur Tengah dari ancaman komunisme. Amerika Serikat berperan hanya sebagai pemrakasa, tetapi tidak menjadi anggota. Pembentukan Fakta Pertahanan Bersama ini merupakan bagian dari strategi pembentukan komunisme Uni Soviet oleh Amerika Serikat. Ya, jadi memang di sini CENTO dibentuk agar Uni Soviet itu tidak masuk ke daerah Timur Tengah ya, untuk mempengaruhi paham komunis. Nah, berbeda dengan NATO, CENTO tidak memiliki struktur komando militer yang terpadu. Ya, Amerika dan Inggris juga tidak memiliki pangkalan militer di negara-negara anggota aliansi. Tetapi meskipun demikian, Amerika Serikat tetap memiliki fasilitas komunikasi dan intelijen di Iran, sedangkan Inggris memiliki akses ke sejumlah fasilitas di Pakistan dan juga Irak. Nah, di sini pada akhirnya ternyata CENTO gagal, karena di sini Uni Soviet berhasil melakukan hubungan militer dan politik dengan Mesir, Suriah, bahkan Irak ya yang menjadi anggota CENTO. Kemudian ada Yaman, Somalia, dan Libya. Jadi di sini malah pengaruh Uni Soviet lebih besar di Timur Tengah. Jadi waktu itu CENTO dianggap gagal dan akhirnya CENTO bubar pada tahun 1979. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai ANZUS. Nah, selama Perang Dingin, dua kekuatan utama dunia ya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet saling bersaing untuk menyebarkan pengaruh dan ideologinya di dunia, ya kan? Di sini sebagai bagian dari usahanya mencegah penyebaran komunisme di dunia, tepatnya pada tahun 1947 Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan pembendungan komunisme. Selaras dengan itu, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Australia dan Selandia Baru semakin merasa perlu untuk mendapatkan jaminan keamanan dari Amerika Serikat, karena kedua negara tersebut tidak mau bergabung dengan negara komunis. Nah, bergabungnya Australia dalam politik luar negeri Amerika Serikat sebenarnya mencerminkan pergeseran orientasi politik luar negeri Australia yang semula bergantung pada Inggris, kemudian beralih ke Amerika Serikat. Amerika Serikat itu dianggap sebagai kekuatan besar yang mampu melindungi kepentingan Australia di Asia Pasifik. Kegagalan Inggris dalam mempertahankan pangkalan di Singapura atas serangan Jepang juga terhadap pengeboman Jepang yang dilakukan di daerah Darwin telah menyadarkan Australia terhadap ketidakmampuan Inggris dalam melindungi negaranya. Jadi memang Australia sudah tidak percaya lagi dengan Inggris ya untuk melindungi negaranya. Nah, faktor ini kemudian juga menggeser orientasi kebijakan politik luar negeri Australia yang semula lebih fokus ke Eropa dan sekarang lebih beralih ke kawasan Asia Pasifik. Nah, kekhawatiran Australia dan Selandia Baru terhadap penyebaran komunisme di kawasan Asia Pasifik semakin meningkat setelah kemenangan kaum komunis Tiongkok atas pemerintahan nasionalis pimpinan Chiang Kai-shek yang ditandai dengan membentuk Republik Rakyat Tiongkok, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1949. Hal ini kemudian menjadi momentum bagi penyebaran komunis di Asia Pasifik sebenarnya ya. Jadi waktu itu memang Uni Soviet mempunyai rencana besar untuk masuk ya, karena punya kesempatan di situ. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari faktor-faktor tersebut Australia dan Selandia Baru kemudian mendesak Amerika Serikat
sebagai pelindungnya untuk membentuk suatu kerjasama militer dan pertahanan yang resmi ya waktu itu ya. Nah, sebagai usaha untuk menjamin stabilitas regional di Asia Pasifik, maka dibentuklah yang namanya ANZUS waktu itu. Inisiatif ketiga negara untuk membentuk Fakta Pertahanan ANZUS akhirnya tercapai pada tanggal 1 September 1951 di San Francisco. Perjanjian pembentukan Fakta Pertahanan bersama ini ditandatangani oleh masing-masing perwakilan. Kita bisa lihat ya, di sini ada wakil-wakilnya. Dari pihak Australia ada Percy Spender, kemudian dari Selandia Baru ada C.A. Berenson, kemudian dari pihak Amerika Serikat ada Dan Assison, kemudian ada John Foster Dulles, ada Alexander Willey, dan yang terakhir ada John Sparkman. Nah, kesepakatan pembentukan Fakta Pertahanan dimaksudkan untuk saling membantu di antara ketiga negara untuk mencegah para agresor yang mungkin muncul di kawasan Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. Nah, seperti itu ya sejarahnya. Dan kemudian tujuan utama dari ANZUS ini yang pertama, mengkoordinasi pertahanan bersama sebagai langkah awal memadukan keamanan regional di kawasan Pasifik. Kemudian membendung pengaruh komunisme yang dianggap sebagai agresor di kawasan Asia Pasifik. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama militer untuk mencegah terjadinya agresi negara lain ke kawasan Pasifik ya. Yang dimaksudkan ya negara komunisme ya, takutnya nanti akan sampai ke kawasan Pasifik. Oke, seperti itu.